Halo bos-bos, selamat pasti Soma. Gua senang hari ini kita mau cerita tentang Extraction nih, yang dimainin sama Chris Hemsworth. Film ini baru keluar di Netflix, belum ada seminggu lah. Kita langsung aja ya. Nah, jadi ceritanya ada seseorang namanya Tyler Rake nih. Nah, ini tuh dimainin sama Chris Hemsworth. Nah, dia tuh lagi di scene awal filmnya. Jadi dia lagi perang sama kepolisian di India gitu, tembak-tembakan gitu. Tiba-tiba bahunya ketembak terus dia keduduk gitu. Udah selesai. 2 hari sebelumnya di Mumbai, India, ada anak nih yang bernama Ovi yang dimainin sama Rudra Kash Jaiswal. Nah, jadi Ovi ini tuh di awal cerita dia cuma ya kayak anak biasa, main-main sama temen, ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, Ovi ini tuh ternyata anak orang kaya. Dia di rumahnya ada pengawal, terus rumahnya gede banget. Bahkan ada pengawal pribadi yang namanya Saju yang diperanin sama Randip Huda. Nah, Saju ini tuh tangan kanan ayahnya Ovi. Ternyata ayahnya Ovi itu sebenarnya bandar narkoba terbesar di India. Nah, terus dia kan jadi kayak orang kaya terkekang gitu kan biasanya kan. Nah, tapi ya biasalah anak-anak masih bandel, jadi akhirnya dia chat temennya nih, ayo ntar malam jadi nggak ke klub gitu. Ternyata dia udah planning mau ke klub gitu. Nah, dia main ke klub, terus di klub biasalah bandel kan, satu temennya ngajak nih, ayo keluar yuk kita merokok bentar gitu. Nah, begitu sampai di luar lagi ngerokok tiba ada 2 polisi nih datang. Nggak taunya polisi itu jahat gitu loh. Kenapa gue bilang gitu? Soalnya tiba-tiba lagi nanya, nggak nih rokok siapa nih? Terus kayak temennya enggak, mau punya gue, nggak tahu punya siapa nih, jatuh doang di lantai gitu. Tiba-tiba ditembak, temennya ditembak gitu aja. Ditembak, kepala Ovi langsung disarungin gitu, jadi diculik gitu loh. Yang nyulik itu sebenarnya saingannya bapaknya Ovi yang namanya Amir. Dia tuh bandar narkoba yang terbesar di Bangladesh gitu, saingan bapaknya. Nah, Saju yang tahu hal itu langsung lapor ke bapaknya Ovi gitu. Nah, bapaknya Ovi tuh Ovi senior, bapaknya Ovi ini ada di penjara, Ovi senior ini. Nah, Saju tuh bilang ke bosnya, udah bayar aja tebusannya. Tapi si Ovi senior bilang, bosnya bilang nggak bisa, itu penghinaan, lu nggak bisa begitu. Saju bilang ke bosnya, udah bayar aja tebusannya. Tapi si bosnya, Ovi senior bilang, enggak, ini penghinaan. Lu harus ambil anak gua. Enggak pakai bayar tebusan, pokoknya pakai prajurit gimana lu ambil anak gua. Terus bosnya juga bilang, kalau sampai anak gua nggak lu ambil, anak lu nggak akan ngadain ulang tahun lagi. Waduh, berarti diancam gitu kan. Mau nggak mau lu jadi. Ya udah, Sajunya juga pergi akhirnya ke Dhaka. Tapi sebelum pergi dia pulang dulu ke rumah. Dia ngomong dulu sama istrinya gitu kan. Sampai di rumah, Saju bilang ke istrinya, gue harus pergi ke Dhaka, gue mau jemput Ovi. Terus istri bilang, lu kenapa nggak bayar aja uang tebusannya? Terus si Saju bilang, nggak bisa, duitnya tuh kurang, ada yang bandek gitu loh, jadi gue nggak bisa bayar full. Nah, jadi gue yang harus pergi langsung. Lalu tenang aja, gue selesaiin masalah. Di Australia, di Kimberley, awalnya ada Tyler nih lagi ngobrol sama temen-temennya lagi main. Temennya bilang ke bawah, kok gila nih jurang tinggi banget, 30 meter ada kan. Tiba-tiba Tyler yang bangun, pegang bir gua, dia lompat tiba-tiba. Dia lompat sampai bawah, dia di bawah tuh duduk merenung gitu, bengong aja. Tiba-tiba kayak muncul flashback gitu, kayak suara anak kecil di pantai gitu. Sampai ke rumah si Tyler didatangin sih sama temennya yang namanya Nick, yang diperanin sama Gulshifte Farahani. Nah, dia tuh ngomong, kita punya tugas nih buat ngambil anak bandar narkoba di Dhaka. Terus mereka debat si Tyler ngomong, wah
ini sih kerjaan orang gila sih. Tapi pikir-pikir, udah gue butuh duit jadi gue kerjainnya nggak apa-apa deh gitu. Nah, akhirnya berangkat nih Tyler ke Dhaka di Bangladesh. Nah, jadi begitu nyampe di Bangladesh, Tyler langsung kontekan nih sama pencurignya. Tapi bukan Amir, ya anak buahnya lah, ngambil bosnya langsung kan. Kontak, udah datang ke tempatnya, sudah pastiin mana nih, gue mau lihat Ovi ada gitu, masih hidup. Nah udah begitu lihat masih ada, masih hidup, Tyler di awal nggak berencana buat bayar tebusan kan, karena emang planningnya bukan buat itu gitu. Nah akhirnya berantem lalu habis-habisan, gue semua dibunuh. Tapi dia nggak sendiri, di luar ada temennya yang pakai sniper juga bantuin dia. Nah setelah udah kalah semua, si Ovi akhirnya diselamatin nih. Udah lu ikut gua sini di suatu tempat di Dhaka. Amir lagi ngehukum anak buahnya nih, ada yang ketawa nyolong. Terus ada satu yang namanya Farhad, dia bilang, si Amir ngomong nih ke Farhad, ini kan ada yang ketawa nyolong nih, nggak tahu siapa, tapi lu berani ngomong nih Farhad, lu potong 2 jari lu. Terus Farhad ngomong, kan bukan gua yang nyolong, kenapa gua yang potong jari gua? Pasti Amir ngomong, ini pertanda buat lu semua, maksudnya mesti ada yang tanggung jawab kalau ada sesuatu gitu. Ini bukti aja. Tapi pas sudah mau motong, tiba-tiba ada kolonel datang bilang ke Amir ini, si Ovi udah hilang, kabur, dibawa kabur gitu. Nah, Amir langsung bilang ke kolonelnya, pokoknya tutup satu Dhaka, nggak boleh ada yang keluar dari sini, Ovi nggak boleh sampai kabur gitu. Kolonelnya bukan kolonelnya Amir loh, dia kolonel di Dhaka, Bangladesh. Si Tyler kan kerjanya di lapangan kan. Nah ini di belakang layar nih, dia ternyata ada masalah juga di sana. Nah, harusnya DP dulu, Tyler jalan, begitu anaknya dapat baru dilunasin kan. Nah Tyler udah laporan nih, Ovi udah di gua nih, tapi dari pihak papanya Ovi kok nggak transfer, nggak bayar gitu. Mereka bingung akhirnya gimana. Tyler yang kabur ini kan planning awalnya dia mau bawa ke kapal, kaburnya ke kapal gitu kan. Nah kayak gini di kapal, ada temen-temen yang ngawasin aman nggak nih gitu. Nah tapi tiba-tiba dari dalam kapal ada yang nusuk, bunuh semua temannya Tyler gitu. Sosok ini ngebunuh, jadi nutup jalan Tyler kan. Tyler yang dikasih tahu sama Nick, kira-kira langsung kabur aja, bilang udah kabur di kapal tuh udah nggak aman gitu. Tapi semua temennya udah keburu-kebunuh gitu. Ternyata sosok yang di dalam itu tuh Saju mau ambil si Ovi juga gitu loh. Nah si Saju sama Tyler dia saling kejar-kejaran gitu loh. Tapi begitu Ovi tahu itu Saju, dia langsung teriak, oh Saju aku di sini gitu. Tapi si Tyler ngancem, gue bakal ngebunuh Saju, lu kalau mau ikut dia apa, tapi kalau gue jangan salahin gue gitu. Soalnya tugas gue ngantar lu nih, gue harus bawa lu. Jadi kalau lo kan gue nggak dapet lu gitu, pokoknya gue harus bawa lu. Di lain sisi yang mau ngambil Ovi kan bukan cuma Saju kan, tapi dari pihak kepolisian juga, pihak polisi di Dhaka yang kerjasama sama Amir. Nah terus akhirnya mereka kejaran tuh. Setelah mereka berantem, Tyler sama Saju berantem, terus sama polisi juga berantem, akhirnya mereka lolos ke gudang. Di gudang selama kejar-kejaran tuh si Tyler ternyata terluka. Jadi Ovi bantuin berban kan. Setelah bantuin berban, si Ovi duduk. Tiba-tiba ada telepon nih, Nick ngomong, udah lu gak usah bawa pulang paketnya, gak ada duitnya, gak turun-turun juga gitu loh. Nah terus tapi si Tyler enggak, pokoknya paket harus gua antar, ini udah misi gua, lu urusin duitnya gimana, pokoknya paket tetap gua antar. Nah Ovi yang denger itu agak sakit hati, ternyata lu nganggap gue paket doang ya, barang doang gitu. Sama kayak bokap gue nganggap gue barang doang. Nah setelah keadaan aman, Tyler sama Ovi keluar nih. Tapi begitu mau kabur, ketemu sama Farhad sama temen-temennya. Nah akhirnya Tyler berantem lagi kan. Tapi Tyler nggak ngebunuh Farhad sama temen-temennya, kan masih ada bocah-bocah gitu loh, cuma dibuat pingsan doang aja gitu loh, biar mereka bisa kabur. Tapi tengah lagi berantem, katanya polisi-polisi pada datang juga gitu loh, pada tahu gara-gara ribut-ribut berantem kan gitu. Nah akhirnya Tyler sama Ovi ngumpet nih di gorong-gorong gitu. Tapi gue ingat, oh iya ada aku punya temen di sini nih, coba gue kontak namanya Gaspar. Nah Gaspar ini punya rumah banyak ternyata. Dia bawa Tyler sama Ovi ke salah satu rumah dia yang aman. Nah mereka istirahat dulu nih di sini. Gaspar pulang ke rumahnya, nah Tyler sama Ovi istirahat kan. Nah terus si
Akhirnya ngobrol nih mereka berdua. Si Ovi ngomong, wah gue kagum sih sama lu mau ngorbanin nyawa lu untuk misi gitu, untuk nyelamatin gue, lu berani banget. Tapi si Tyler ngomong, enggak, gue nggak seperti yang lu pikir, gue juga bukan pemberani gitu. Akhirnya si Tyler cerita kalau sebenarnya itu dia punya anak yang berumur 6 tahun gitu. Cuma sakit dan meninggal gara-gara limfoma. Tapi pada saat detik-detik terakhir meninggal, Tyler tuh justru nggak berada di sisinya gitu loh. Dia pergi ke Afghanistan untuk tugasnya ini tentara bayaran, tapi bukan karena disuruh, dia mencalonkan diri sendiri gitu. Bisa dibilang dia takut untuk berada di sisi anaknya, untuk kehilangan anaknya gitu. Nah, terus si Ovi ngomong, lu tenggelam bukan karena lu jatuh ke sungai, tapi karena lu tetap tenggelam di dalamnya. Awalnya Tyler cuma diem aja, terus udah tidur Tyler turun nih ke bawah, dia minum dikit, nggak lama Gaspar balik. Nah, ngobrol si Tyler kayak, ini ada yang aneh nih sama Gaspar. Nah ngerti Gaspar tuh sama Amir temenan, dia udah lapor sama Amir kalau ada Ovi di sini gitu, dan kepala Ovi dihargain $10 juta. Kayak udah lu tenang aja, ntar gue bagi 2 sama lu. Si Tyler yang baru tahu ternyata Gaspar jahat mau ngebunuh Ovi, akhirnya berantem lah sama Gaspar. Tyler berantem sama Gaspar, tonjok-tonjokan segala macem, udah ada pistol Pi, nah itu kerebut pistolnya. Nah akhirnya Tyler jatuh kalah gitu. Begitu Gaspar mau naik ke atas, tiba-tiba si Ovi ternyata udah bangun, dia dengar berisik dia turun ke bawah. Untungnya dia megang pistol gitu, tapi Gaspar yang gak kepikir bakal dibunuh, jalan aja. Tiba-tiba Ovi nembak 2 tembakan, Gaspar langsung mati di tempat. Nah si Tyler nelfon Sanju bilang, gue minta tolong sama lu, gue mau kerjasama sama lu, pokoknya kita harus keluarin Ovi gitu. Nah Nick udah punya planning, Nick tuh udah ada titik penjemputan di seberang jembatan kota Dhaka gitu. Nah, tapi diblokade semua kan. Jadi untuk kabur dari situ, si Tyler punya plan. Tyler nembak dari atas buat bubarin blokade itu. Nah si Saju sama Ovi yang nyamar lewat bawah naik mobil gitu biar nggak ketahuan kan. Nah begitu nyampe di jembatan, jalannya jembatan ditutup juga, mobil nggak bisa lewat. Nah jadi mau nggak mau Saju sama Ovi jalan kaki nih. Tapi lagi jalan kaki tiba-tiba ada polisi yang curiga, lu siapa nih, buka topeng lu. Begitu dibuka langsung ketahuan kan, akhirnya mereka langsung tembak-tembakan dong. Ovi langsung disuruh sembunyi sama Saju yang udah kewalahan. Akhirnya kontak Tyler via HT, bilang, lu di mana, buruan sini, gue udah nggak bisa nih, buruan. Dari titik penjemputan, Nick dan kawan-kawan tuh ngebantu juga. Jadi ini kan Tyler, Ovi sama Sajuan. Nah di sini Nick sama temennya saling dekat ini gitu, dia mau bantuin juga gitu loh. Lagi jalan, tiba-tiba Saju ketembak dan langsung mati di tempat gitu. Dan ini kembali ke scene pertama yang tadi pertama, si Tyler juga ketembak di bahu. Nah terus si Ovi langsung nyamperin Tyler, bilang nggak apa-apa, gimana, panik gitu. Nah, tapi si Tyler bilang, udah lu pergi ke Nick, lu udah lihat kan itu Nick ada di situ kan, udah lu kesana aja, nggak apa-apa, gue bisa kesana pelan-pelan gitu. Nah si Tyler bangun lagi, dia udah usir si Ovi. Jadi Ovi udah lari ke arah Nick nih. Nick yang sambil nunggu kedatangan Ovi, dia pakai sniper, kan dia harus sniper aku lagi. Akhirnya dia juga bidik tuh sniper, ternyata sniper itu kolonel. Karena mengancam, Nick langsung tembak nih si kolonel. Adalah kolonel juga mati tempat gara-gara sniper yang Nick, demi keamanan Tyler dan Ovi gitu loh. Nah tapi setelah Nick udah nyampe Ovi, Tyler tiba-tiba lagi jalan pelan-pelan ya, tiba-tiba ada yang nembak dari belakang. Wah ternyata Farhad yang nembak dia gitu. Ovi yang lihat itu langsung mau lari balik ke Tyler dong, tapi Nick tahan dia sambil nembak-nembakin. Farhadnya nggak mati, Farhadnya berhasil kabur gitu.
tapi standar yang sekarat. Dia pelan-pelan jalan ke pinggir jembatan dan dia lompat ke bawah, terjun ke dalam air. Tapi dengan berat hati, Ovi sama Nick kabur naik helikopter gitu. Mereka berdua selamat. 8 tahun kemudian si Amel lagi ada pesta nih di gedean gitu kan. Nah, tiba-tiba dia mau lagi ke WC. Sampai di WC tiba-tiba ketemu sama Nick. Dia nggak tahu dong Nick siapa dong, tapi tanpa basa-basi Nick langsung nodongin pistol ke Amir, langsung tanpa bilang apa-apa. Ovi juga kembali sekolah kayak normal. Dia kayak biasa belajar, main-main sama teman, tapi ya tetap sedih gitu. Juga udah bisa dibilang udah sayang sama Tyler gitu kan. Akhirnya dia berenang, dia lompat dari papan, lebur gitu. Nah, begitu dia bangun, dia melihat ada sosok hijau, ada orang yang pakai baju hijau di sana. Siapakah dia? Nah, dikasih tahu tiba-tiba udah habis filmnya. Sekian. Gimana menurut teman-teman ceritanya? Bagus nggak? Komen ya di bawah ya.